Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya hormati, Bapak Ibu yang kebetulan memilih materi ini untuk menonton, Ananda para pembelajar cerdas yang saya cintai. Kali ini kita akan belajar sebuah materi. Sebagai pembuka dari materi ini, saya ingin mengajak teman-teman semua, Ananda para pembelajar cerdas, untuk membuat atau membayangkan sebuah skater atau sebuah kurva dengan sebuah garis mendatar yang merupakan sumbu X dan sebuah garis vertikal yang bertumpu pada sumbu X. Kita beri simbol biasanya, dan ini umum, sebagai sumbu Y. Seperti ini skater yang saya maksud. Andaikan kita punya data, katakanlah beberapa tingkatan dosis pupuk nitrogen, pupuk N, yang diberikan kepada tanaman padi. Dosis pupuk ini kita letakkan sebagai sumbu X, pada sumbu X, dan produksi padi, gabah yang dihasilkan dari pemupukan, dari tingkatan-tingkatan dosis pemupukan masing-masing, kita letakkan atau kita simbol sebagai sumbu Y. Jadi produksi dengan satuan ton per hektar itu terletak di sumbu Y, sedangkan dosis pupuk N, nitrogen, kilogram per hektar, itu kita letakkan di sumbu X sebagai faktor yang mempengaruhi sumbu Y. Jadi X sebagai peubah yang mempengaruhi sumbu Y, atau dibalik, sumbu Y, produksi ton per hektar merupakan dipengaruhi oleh dosis pupuk N. Nah, pembicaraan tentang skater yang tadi itu kita bicarakan dalam sebuah materi yang kita sebut sebagai analisis regresi dan korelasi. Nah, apa analisis regresi itu? Yaitu sebuah analisis untuk melihat pengaruh peubah X terhadap peubah Y. Jadi sebuah analisis dalam contoh yang tadi, dia adalah sebuah analisis untuk melihat pengaruh pemberian beberapa tingkatan dosis pupuk nitrogen terhadap produksi padi ton per hektar. Analisis regresi bisa juga kita pahami sebagai proses membuat fungsi atau model matematis yang dapat digunakan untuk memprediksi atau menentukan satu variabel dari variabel lainnya. Maksudnya di sini, analisis regresi kita bisa kita bisa lihat sebagai sebuah proses membuat fungsi model matematis, di mana dalam hal ini adalah satu variabel, jadi untuk memprediksi atau menentukan satu variabel dari variabel lainnya, jadi variabel lainnya dalam hal ini maksudnya katakanlah dosis pupuk N, itu kita gunakan untuk memprediksi atau menentukan satu variabel. Maksudnya di sini adalah untuk menentukan besarnya produksi ton per hektar. Jadi X untuk melihat pengaruh peubah X terhadap peubah Y, sehingga bisa juga dikatakan bahwa analisis regresi yaitu sebuah analisis untuk mempelajari di mana Y adalah fungsi dari X. Peubah X itu kita sebut sebagai independent variable atau peubah bebas. Dialah peubah yang mempengaruhi. Sedangkan peubah Y kita sebut sebagai dependent variable atau peubah tak bebas,
saya sering membahasakan, sering mengatakan, kadang-kadang secara ceplas-ceplos mengatakan peubah terikat. Dalam hal ini peubah Y adalah yang dipengaruhi. Sederhananya begini, penjelasannya begini. Jadi andaikan kita melakukan sebuah percobaan dengan menggunakan beberapa tingkatan dosis pupuk nitrogen, maka yang tingkatan dosis pupuk nitrogen kita bebas menentukannya, menentukan angka-angkanya, kita bebas menentukan angka-angka peubah X dosis nitrogennya. Sedangkan produksi padinya ton per hektar itu adalah pengaruh. Jadi dia dipengaruhi oleh tingkatan dosis-dosis yang digunakan. Dalam artian bahwa kita tidak bebas, sehingga disebut dia sebagai peubah tak bebas. Tidak bebas kita menentukannya, dia ditentukan oleh peubah X, dosis pupuk, produksi atau peubah Y ditentukan oleh peubah X. Sehingga peubah Y dikatakan peubah atau variabel tak bebas. Dia yang dipengaruhi. Apa gunanya kita mempelajari regresi? Kegunaan regresi adalah mengetahui pengaruh X terhadap Y. Dalam hal ini, kita bisa mempelajari atau mengetahui berpengaruh atau tidaknya X terhadap Y. Kita bisa mengetahui apakah pengaruhnya plus atau pengaruhnya minus. Nah, plus ini dalam artian biasanya kalau misalnya kita bisa mengatakan peningkatan jumlah pupuk mengakibatkan atau memberikan pengaruh terhadap meningkatnya produksi padi, atau bahasa sehari-hari kita sebut sebagai berbanding lurus, ini disebut berpengaruh plus. Nah, kalau berpengaruh negatif, contoh kalimat sederhana adalah hilangnya tingkatan persentase daun yang hilang akibat serangan hama, Spodoptera misalnya, pada bawang merah. Jadi kalau bawang merah itu mengalami serangan hama, kemudian kita lihat pengaruhnya kehilangan daun itu, persentase kehilangan daun terhadap produksi bawang merah, akan tampak bahwa semakin tinggi kehilangan daun, persentase kehilangan daun, produksi bawang merahnya akan semakin menurun. Artinya dia berbanding terbalik. Oke, kehilangan daun atau tingkat kerusakan daun tinggi, produksi akan semakin rendah, berbanding terbalik, dan itu disebut sebagai berpengaruh dengan penyimbolan atau simbol minus, berbanding terbalik. Nah, dari regresi ini kita juga bisa mempelajari besarnya pengaruh. Selanjutnya dari regresi kita bisa memprediksi besarnya Y pada X tertentu. Jadi bisa diprediksi tingkatan besarnya produksi tanaman padi pada tingkatan dosis pupuk tertentu. Nah, juga bahwa kita bisa memprediksi besarnya X yang dibutuhkan untuk mendapatkan Y tertentu. Dalam artian bahwa kita bisa memprediksi besarnya dosis pupuk nitrogen yang dibutuhkan dari pembelajaran regresi ini, misalnya sebagai contoh, untuk mendapatkan produksi gabah kering giling ton per hektar tertentu. Jadi kita bisa memprediksi Y, kemudian kita bisa memprediksi besarnya X yang dibutuhkan untuk mendapatkan Y tertentu. Nah, di sini disebutkan sebuah contoh ilustrasi. Kalau saja ada persamaan regresi, ada regresi dengan persamaan Y sama dengan 10 ditambah dengan 5X, ini persamaan contoh. Nah, anggaplah
kalau X-nya satuannya adalah 2, X-nya kemudian satuannya adalah 5, X satuannya sama dengan 10, X-nya satuannya sama dengan 20, jadi ada 4 tingkatan X, maka ketika X-nya sama dengan 2, kita bisa melihat bahwa Y-nya akan mencapai sama dengan 20. Artinya, Y sama dengan 10 ditambah dengan 5 kali 2. 5 kali X artinya 10 tambah 10 sama dengan 20. Demikian pada X sama dengan 10, maka Y sama dengan 10 tambah 5 kali X, 5 kali 10 sama dengan 50, sehingga nilai Y-nya sama dengan 60. Artinya, kita bisa memprediksi nilai Y, nilai produksi, anggaplah begitu, sama dengan 60 kalau X diketahui. Jadi setelah X ditentukan, misalnya dalam sebuah peramalan atau memprediksi, kita mau tahu berapa prediksinya padi yang akan saya hasilkan kalau pemupukan saya misalnya poinnya satuannya adalah 15. Nah, kita bisa memprediksi itu. Jadi memprediksi besarnya Y pada X tertentu, demikian juga bisa memprediksi besarnya X yang dibutuhkan untuk mendapatkan Y tertentu. Jenis atau macam-macam regresi secara garis besar untuk mudah mengingatnya dan memahaminya, kita bagi saja bahwa macam regresi secara garis besar terdiri atas 2 macam, yaitu regresi yang peubah X-nya hanya 1 dan regresi yang peubah X-nya lebih dari 1. Nah, untuk regresi yang peubah X-nya hanya 1, itu kita sebut sebagai regresi sederhana. Nah, ada yang linear sederhana, ada regresi yang non-linear sederhana. Jadi, yang linear sederhana adalah peubah X-nya hanya 1, seperti tadi misalnya hanya dosis pupuk nitrogen sebagai peubah X dengan beberapa tingkatan, tapi hanya jenis-jenis dosis atau dosis nitrogen saja, sebagai peubah X, itu kemudian bentuk regresinya atau garis arah garisnya bentuk garisnya berbentuk linear untuk interval atau range tertentu dia linear, dan itu yang kita gunakan range tertentu itu sebagai regresi linear. Kemudian dia peubah X yang hanya 1 disebut sebagai regresi linear sederhana. Nah, yang peubah X-nya juga tetap 1, tetapi dia bentuk garisnya tidak berbentuk linear, kita sebut sebagai regresi non-linear sederhana. Karena peubah X-nya hanya 1, cuma dia non-linear. Termasuk dalam hal ini, saya pernah menghitung-hitung tentang pengaruh kerusakan tanaman terhadap hasil tanaman. Dia berbentuk dengan hanya 1 peubah kerusakan saja. Jadi peubah X-nya hanya kerusakan tanaman, kemudian peubah Y-nya produksi tanaman. Jadi peubah X-nya hanya kerusakan tanaman, dia non-linear pada range tertentu, terutama pada saat tingkat kerusakan rendah dan tingkat kerusakan yang sangat tinggi, di situ dia non-linear. Jadi untuk range di situ kita sebut regresi non-linear tapi sederhana. Kemudian macam regresi yang kedua adalah yang peubah X-nya lebih besar dari 1. Ada yang regresi linear ganda kita sebutnya. Jadi maksudnya ganda, jadi dia linear tapi ganda karena misalnya 2 atau 3 peubah X-nya. Contoh yang 2 peubah X-nya misalnya peubah X tingkatan dosis pupuk nitrogen, jadi pengaruh tingkatan dosis nitrogen dan tingkatan dosis insektisida yang diaplikasikan terhadap Y dalam hal ini produksi tanaman padi misalnya. Jadi 2
peubah X-nya. Nah, tentu juga ada regresi linear ganda, regresi ganda yang non-linear. Jadi ketika bentuk garisnya tidak linear, maka dia disebut sebagai peubah regresi non-linear ganda. Jadi non-linear ganda, ganda dan non-linear. Demikian selanjutnya materi pada slide berikutnya kita akan pelajari spesifik sebagai materi regresi linear sederhana, sekaligus contoh untuk mudah memahami materi regresi linear sederhana. Kita pindah ke slide berikutnya. Ananda para pembelajar cerdas, Ananda bisa dengan menggunakan data ini yang di slide yang di ujung dari video ini, menggunakan data ini sebagai peubah X-nya adalah dosis pupuk, kemudian hasil gabah sebagai peubah Y-nya. Di sebelah kanan sini kelihatan ada persamaan. Ini adalah persamaan regresi linear sederhana, yaitu Y juga sama dengan A plus minus boleh atau plus saja boleh, BX. Jadi Y sama dengan A plus BX. Nah, nilai B dan nilai A dapat dihitung, sehingga setelah nilai A ditemukan dan nilai B ditemukan, tinggal dimasukkan dalam persamaan Y juga sama dengan A plus BX, sehingga itulah persamaan regresinya. Nah, untuk menghitungnya ini ada persamaan untuk B-nya sama dengan, kemudian ada persamaan untuk A-nya sama dengan, Ananda bisa mencobanya untuk mengerti lebih lanjut. Baik, sebagai sebuah pengantar untuk materi ini saya cukupkan untuk sementara dulu. Pada pertemuan selanjutnya kita akan berbicara mulai dari kriteria, syarat kenormalan, uji-ujinya dan sebagainya. Ini hanya mengantarkan dulu bahwa seperti inilah yang disebut dengan regresi. Baik, demikian teman-teman semua, semoga bermanfaat. Ananda para pembelajar cerdas, semoga kita semua mendapatkan manfaat. Semoga kegiatan ini menjadi ibadah bagi kita semua, mendapatkan pahala di sisi Allah. Sebagai penutup, kepada semua yang menonton video ini, Ananda para pembelajar cerdas, saya mohon maaf atas segala kekeliruan-kekeliruan, atas segala kekurangan-kekurangan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.